Teman-teman, terima kasih atas kesempatannya untuk kami sharing informasi mengenai industri kaca dan relevansinya mengenai industri ini dengan interior design. Terima kasih juga kepada Universitas Kristen Petra yang mengundang kami untuk kedua kalinya. Tahun lalu kita sudah sempat sharing mengenai industri kaca juga. Perkenalkan, saya Wilson. Saya dari Himalaya Badi. Kami adalah perusahaan yang bergerak di industri kaca, terutama specialty glass, yang mana sering dipakai untuk di area interior. Dan Glassmart adalah jaringan distribusi kami yang diwakilkan oleh Pak Hadi Lukito untuk area Surabaya. Nanti saya akan menjelaskan mengenai slides dan PowerPoint ini, sedangkan Pak Hadi nanti akan lebih banyak membantu kami dari segi tanya dan jawabnya atau sesi Q&A. Uh, Sekilas saja mengenai perusahaan kami, kami sudah bergerak di industri kaca dari tahun 73. Kami juga sekarang memiliki dua pabrik. Pertama di Jakarta, di Sunter. Ini beberapa contoh foto-foto peralatan dan permesinan kami. Satu lagi di area Cikarang, itu agak minggir dikit, mungkin seperti Sidoarjo ya dari Surabaya. Kami ada pabrik yang lebih besar dan juga ada marketing gallery atau showroom. Di sini kalian bisa mampir untuk datang melihat secara fisik bagaimana produknya. Tapi mungkin karena teman-teman lokasinya di Surabaya, jadi kita sarankan teman-teman buat mampir ke showroom Glassmart yang nanti bisa diinvite oleh Pak Hadi Lukito. Di sana kalian bisa explore juga dari segi sampel, contoh aplikasi kaca-kaca di dalam interior ataupun di dalam desain. Contoh fasadnya dari Glassmart. Jadi Glassmart ini adalah jaringan distribusi dari kami dan tentu aja ada showroom. Saat ini kita ada 10 lokasi di Glassmart, salah satunya di Surabaya ya, yang saya beri tanda, saya pointer, yang ini. Sedangkan kita ada 9 lokasi Glassmart lainnya, termasuk yang ekspres di dua kota. Oke, kita langsung masuk aja ke materi hari ini, di mana kami di-challenge mengenai pengenalan material dasar kaca di dalam interior. Mungkin kita asumsikan teman-teman belum mengenal detail industri kaca itu seperti bagaimana, jadi saya akan mulai dari sejarahnya dulu. Bagaimana kaca ini dipakai oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pertama, kaca ini ditemukan ternyata sudah lama sekali, sekitar 3.500 tahun BC, before Christ ya, atau sebelum Masehi, di mana kita melihat manusia ini sudah menggunakan material kaca sebagai pebbles atau sebagai jewelry atau perhiasan ya. Tapi ini karena kita minim informasi terhadap masa lalu akibat artefak sejarah yang mungkin hancur dan lapuk, kita hanya menemukan sedikit mengenai informasi ini. Tapi mulai berkembang di tahun 1500 sebelum Masehi, yaitu kita udah menemukan artefak yang lebih banyak, yaitu di Mesir, di mana manusia sudah menggunakan material kaca ini untuk penggunaan fungsional seperti untuk vessel-vessel penempatan air atau untuk menempatkan makanan, storage di dalam material kaca ini. Terus berkembangnya zaman di tahun 100 sebelum Masehi sudah ditemukan dan disempurnakan teknik blown glass atau kaca tiup ya. Ini contohnya kaca ini bisa ditiup, dipanaskan dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya di Mesir udah teknik sederhana, namun sudah lebih common dipakai di Sirios, di mana ini sudah menjadi penggunaan yang lebih masif lagi dari segi peralatan atau vessel. Jadi belum dipakai sebagai elemen arsitektur atau interior. Sedangkan setelah 100 tahun setelah Masehi, di Roma kuno, kerajaan Romawi sudah mulai bisa menghasilkan produk-produk yang kurang lebih ya, ini saya ilustrasikan aja. Seperti ini yang udah mulai bisa diterapkan di arsitektur ataupun interior. Cuman karena harganya masih terlalu tinggi dan teknologi terlalu mahal, jadi pemakaiannya belum masif. Yang nanti akan menjadi suatu tren atau masif pemakaiannya di dalam industri desain adalah di kerajaan Roma, Roman Empire,
Ini beda ya, yang Ancient Rome sama yang Roman Empire, karena Ancient Rome masih paganistik, sedangkan Roman Empire ini sudah diinfluence oleh Christianity dan Catholicism, di mana tentu aja karena sudah banyak penggunaan kacanya ini, teknologinya sudah mumpuni untuk menggunakan kaca-kaca sebagai eh, elemen bercerita, di mana kebanyakan di katedral atau di gedung-gedung yang bersejarah mereka menggunakan kaca ini untuk storytelling, untuk menggambarkan ilustrasi secara visual. Mungkin kalau sekarang udah nggak relevan lagi karena kita ada proyektor, tapi dulu orang bercerita mengenai sejarah-sejarah di Alkitab dan lain sebagainya melalui medium kaca-kaca seperti ini. Dan sekaligus juga untuk menghiasi gedung daripada bangunan gereja, katedral, ataupun gedung, gedung bersejarah lainnya. Terus ini ada sedikit perubahan lagi, yaitu di medieval tahun 1600-an lah, mungkin lebih tepatnya ya. Ini sudah berubah lagi penggunaan material kaca menjadi pengisi-pengisi jendela seperti ini. Jadi yang tadinya sebagai uh, cuman kecil banget pemakaiannya, terus berkembang terus lama-lama semakin semakin hari semakin fungsional. Di Eropa di tahun 1600-an sudah seperti ini. Terus mungkin yang berkembang lagi, kaca itu hanya dipakai di jendela-jendela di bangunan-bangunan modern yang mungkin sudah mulai di tahun 1800-an. Jadi hanya sebagai fungsi untuk melihat keluar, ingin bening, hanya sebagai sebatas itu aja. Jadi berubah lagi fungsinya dari yang tadinya dekorasi, perhiasan, terus berubah menjadi sesuatu hal yang fungsional aja. Yang akan saya lanjut, yang berikutnya adalah uh, sorry ya. Nah, di era modern lebih fungsional lagi. Jadi tadi cuman jendela-jendela kecil, sedangkan sekarang dipakai untuk membungkus bangunan. Ini sudah menyimpang lagi dari kaidah interior ya. Karena tadinya kaca itu awalnya ditujukan untuk furnishings, untuk estetika, terus karena teknologi yang berkembang akhirnya hanya dipakai sebagai fungsinya aja. Ini yang bergerak di tahun 1900-an sampai awal 2000-an. Namun good news-nya sekarang di era tahun 2022, tentunya dimulai dari awal 2000-an itu sudah kembali lagi fungsi-fungsi estetika di dalam kaca karena kita sudah bisa mengembangkan teknologi yang bisa diproduksi dengan mesin dan efisien. Jadi ini saya berikan contohnya beberapa kasus hari ini memiliki hari ini industri kaca bisa menghasilkan kaca-kaca yang bisa mendukung segi estetika kembali, yaitu seperti ini cermin warna, flute glass, kaca berwarna dan kaca bermotif seperti ini. Jadi meskipun sudah kembali penggunaan dari segi estetika, tapi kaidahnya berbeda dengan yang lalu, yang dengan kaca seni atau untuk perhiasan. Meskipun teknik-teknik itu masih dipakai sampai sekarang, karena teknik itu dipakai untuk beberapa artisan, tapi yang kita berbicara soal interior glass, ini akan mengerucut ke arah sini, yang mana bisa diproduksi secara mass production dengan mesin, tapi juga tidak menghilangkan kaidah estetikanya. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin teman-teman saya perlu jelaskan sedikit bagaimana industri ini bekerja ya, jadi supaya kalian nggak ngeblank. Tentu aja kita berbicara industri kaca interior yang dimulai dari kaca lembaran. Karena ini semuanya akan berkaitan dengan pabrik dan juga berkaitan dengan industri yang bisa diproduksi secara mass pro. Jadi ini sekilas informasi aja, kita selalu mulai dari bahan bakunya. Ini kita sebut dengan glass producer. Terus dari glass producer ini mereka ini membuat kaca dari bahan baku pasir silika. Jadi dari pasir silika berubah menjadi kaca yang berbentuk slab lembaran. Setelah itu baru peranan glass processor termasuk kami Himalaya itu menambahkan fitur-fitur baik segi estetika ataupun segi keamanan. Beda-beda. Jadi karena kita memang mengkhususkan diri di estetika, jadi segala proses yang kami lakukan ini akan menambah estetika dari material kaca itu. Sedangkan ada beberapa pelaku industri kaca lainnya yang memfokuskan diri untuk perkuatan dan keamanan. Jadi memang beda jurusan. Dan semuanya itu nanti akan dipasang oleh glass installer. Di kasus ini, Glassmart berfungsi sebagai prosesor dan installer juga. Terutama prosesor dari segi pemotongan dan finishing dan lain sebagainya. Jadi ini flowchartnya seperti ini, di mana kalian mesti tahu mapping-mappingnya.
si perusahaan A ini bergerak di apakah sebagai bahan bakunya atau sebagai prosesornya atau sebagai installernya. Karena kebanyakan informasi masih teraduk-aduk di sini. Berikutnya, next slide. Kita akan membahas karakteristik umum kaca pada saat ini belum diproses lebih lanjut. Jadi dalam segi material masih raw material. Kaca itu memiliki karakteristik satu, tembus cahaya. Udah self-explanatory. Yang kedua, memantulkan cahaya. Sedikit tapi nggak semuanya. Berikutnya, tidak berpori-pori. Jadi biasanya tentu aja karena fungsi yang tiga ini nih, kaca sering dipakai sebagai kulit bangunan atau fasad. Jadi tidak menyerap air hujan contohnya. Terus menyerap dan menghantarkan panas, yang mana ntar jadi polemik karena kita harus menemukan teknologi kaca yang bisa menjawab permasalahan dari energi ini. Terus memiliki flatness yang tinggi atau flat ya dalam arti tidak bergelombang. Karena dibandingkan dengan material plastik, kaca ini cenderung akan lebih flat. Terus bisa pecah atau patah. Jadi ini bukan material seperti besi atau baja ya yang sulit untuk patah atau pecah. Terus karakteristik lainnya yang perlu kalian tahu mengenai beratnya. Kaca itu berat jenisnya tuh plus minus. Ini saya melakukan pembulatan 2,5 kg per milimeter untuk 1 meter persegi. Terus komposisi material utamanya adalah silikon dioksida, SiO2. Namun, apakah karakteristik ini berlaku untuk semua jenis kaca? Tentunya enggak. Karena ini adalah raw material. Di mana karena kami bergerak di industri kaca yang sudah diberikan fitur tambahan dari segi estetika, makanya ini akan berubah, akan terban dari segi karakteristik umumnya ini. Saya akan berikan contoh. Ketika kita sudah melakukan proses di atas permukaan kaca ini, apakah kaca selalu menjadi tembus cahaya dan memantulkan cahaya? Jawabannya enggak. Karena sebagai contoh, ini kaca back painted glass, ini langsung berubah fungsinya. Tadinya tembus cahaya menjadi tidak lagi, melainkan sudah menjadi kaca yang nggak bisa dilihat lawan arahnya, di mana kaca ini akan ditempel di dinding. Terus dari segi pemantulan cahaya juga akan berkurang dibandingkan dengan kaca yang transparan. Berikutnya, apakah kaca selalu tidak berpori-pori? Jawabannya enggak lagi karena sudah diproses tambahan. Ini proses tambahan yang kita sebut dengan acid etching, membuat kaca yang tadinya bening menjadi berpori-pori, gunanya untuk mengaburkan visual, seperti di kamar mandi. Jadi bisa jadi kaca itu berubah lagi menjadi berpori-pori jika diberikan proses tambahan. Terus apakah selalu menyerap dan menghantarkan panas? Enggak juga karena material ini bisa dilapiskan dengan lapisan logam seperti low E atau seperti reflektif. Jadi ini akan menghasilkan efek yang berbeda lagi. Terus apakah selalu flat? Enggak juga karena ada kaca yang bertekstur dan juga bisa kita lengkungkan gitu. Sehingga paradigma kaca yang harus tembus cahaya, memantulkan cahaya, tidak berpori-pori, menyerap dan menghantarkan panas atau flatness yang rata itu akan terdistorsi, akan berubah semua konteksnya akibat dari proses tambahan yang dilakukan untuk menunjang industri interior dan arsitektur. Bisa pecah atau patah juga nanti akan kita bahas karena akan bisa diperkuat dengan teknik tempering atau laming, sehingga teknik tempering untuk perkuatan biasanya, laming untuk safety-nya nanti. Jadi itu akan menjadi sesuatu hal yang menarik di mana kalian bisa menggunakan material kaca untuk di area yang lebih berani dibandingkan dekade atau abad sebelumnya gitu. Oke, selanjutnya, nah bagaimana dengan integrasi ke interior? Setelah saya berdiskusi dengan beberapa rekan saya yang bergerak di interior design, kebanyakan teman-teman yang di dalam interior itu menggunakan metrik ini untuk mendesain ya, terutama untuk membangun ambient dan mood di dalam suatu ruangan, termasuk di dalamnya kaca ya. Kita harus mengedepankan kaidah-kaidah ini, yaitu pertama warna, yang kedua tekstur, yang ketiga bentuk geometris. Ini agak terpotong karena kamera saya, sorry. Warna, tekstur, dan geometris akan kita pilah, akan saya jelaskan satu persatu, tapi saya akan jelaskan secara singkat dan saya akan berikan contoh bagaimana industri kaca bisa menjawab 3 tantangan ini untuk membangun mood di dalam interior design.
Yang pertama kita mulai dari segi warna. Ini mungkin sedikit teori aja. Saya nggak tahu teman-teman sekarang ini udah di semester berapa, tapi pasti akan menyentuh ini. Mungkin nanti Bu Mariani akan jelaskan teori lebih detailnya. Warna ini akan mempengaruhi psikologi atau mood di dalam satu ruangan. Warna merah yang akan lebih agresif dibandingkan warna hijau yang lebih natural atau lebih kalem itu juga akan sangat mempengaruhi. Jadi klien interior kalian akan misalnya let's say dia pengen ruangan ini lebih terkesan nyaman, kalian akan tentu aja memilih warna-warna yang lebih netral ya, seperti mungkin coklat tua atau warna-warna yang lebih soft lah, ketimbang dengan kalian memilih warna yang lebih ekstrim seperti kuning atau merah. Jadi itu akan mempengaruhi fungsi ruangan dari segi mood dan psikologi. Terus memanipulasi ruangan, ada warna yang jika dipakai secara banyak akan membuat efek ruangan seperti lebih bersih dan lebih clean atau lebih luas. Dan juga dari segi estetika, karena warna ini adalah building blocks buat kalian dalam mendesain. Detailnya saya nggak akan bicara banyak karena mungkin yang lebih expert dari Bu Mariani. Tapi saya akan berikan contoh bagaimana kaca bisa menjawab segala hal yang terkait dengan warna. Tentu aja kita mulai dari kaca-kaca yang bersifat tidak tembus pandang dulu ya. Nanti saya akan bagi dua. Pertama saya akan jelaskan bagaimana warna ini bisa dipakai untuk kaca yang tidak tembus pandang. Nanti baru setelah itu akan saya berikan contoh-contoh yang kaca-kaca yang bisa tembus pandang atau yang translucent. Pertama ini contohnya kaca back painted glass. Bisa kalian lihat di sini contoh besarnya di sebelah kiri. Ini kita pakai untuk pelapis furniture ya. Untuk kitchen cabinet, ini ada kulkas, di sini ada oven. Kalian bisa pakai ini. Ini contohnya pakai warna 7003 dari kode RAL, di mana kode ini kode Eropa. Mungkin teman-teman lebih familiar nanti di Pantone, tapi saya rekomendasikan buat belajar mengenai RAL juga, karena ini adalah industri warna dari Eropa. Di sini kita bisa lihat kalian bisa menggunakan warna yang lebih earth tone untuk menunjang interior yang ada di area ini. Jadi kaca back painted glass ini kalian bisa customize warnanya sesuai dengan tujuan desain itu diadakan gitu. Kalau mau tujuannya earth tone, lebih kalem, kalian bisa pilih warna hijau seperti ini. Bahkan juga kami menyediakan yang matte ya, buat kalian yang mau mengurangi pantulan dari kaca ini. Jadi dengan menggunakan back painted glass untuk area dinding dan area furniture cover, dari segi warna kalian sudah bisa terselesaikan masalahnya. Tinggal menyesuaikan aja mau area itu didesain dengan warna yang seperti apa. Terus juga selain back painted glass, kaca cermin ya, yang mungkin kalian bisa pakai cuma fungsional aja sebagai cermin kamar mandi. Tapi dengan industri kaca yang berkembang ini, kalian bisa menggunakan cermin untuk membangun ambient ruangan juga. Apalagi cermin-cermin sekarang yang kita hadirkan sudah banyak banget warnanya. Ini sebagai contoh yang rose gold. Ini memang buat end user ya untuk rumah tinggal, di mana dia kepengen yang lebih feminim, sehingga kita bisa pilih warna-warna yang lebih feminim seperti di sini. Ini contoh-contoh alternatif warna lainnya, kita ada mulai dari bronze sampai rose gold, terus ada warna-warna standar seperti ini. Yang ini yang matte juga ada, atau bahkan dengan motif. Jadi harapannya dengan alternatif warna yang begitu banyak, kalian bisa menjawab pertanyaan dan tuntutan daripada desain tersebut. Tentu aja cermin dengan back painted glass ini beda ya. Si cermin ini lebih bersifat mantul, sedangkan back painted glass lebih bersifat warna solid. Jadi nanti dari segi pantulan juga akan menentukan ambient psikologi luas ruangan. Berikutnya, ini hairline juga sama. Ini beberapa opsi aja, jadi kalau misalnya warna ini nggak ketemu di back painted, bisa alternatif dari cermin, cermin nggak masuk bisa masuk ke hairline glass. Jadi ini beberapa contoh aja. Yang kita pakai biasa untuk dinding juga masih sama, karena dia tidak tembus pandang, dia solid sifatnya. Terus berikutnya ada, nah ini yang sekarang nih udah masuk ke jenis-jenis kaca yang bersifat transparan dan translucent. Ini contohnya Lamellux glass. Lamellux glass ini
menghasilkan warna seperti ini karena ada material kain atau fabrics yang disematkan di dua kaca yang kita press dengan mesin. Jadi teman-teman bisa milih ambient warnanya dari warna kainnya. Ini contoh yang standar, tapi karena bisa custom, jadi bebas, nggak terbatas warnanya. Ini menjawab tuntutan warna untuk kaca-kaca yang bersifat transparan dan translucent. Berikutnya, juga sama. Ini teknik untuk mewarnai kaca sedang kami godok ya. Jadi ini mungkin referensinya dari luar negeri, di mana penggunaan seperti ini common. Tapi di Indonesia ada beberapa kendala yang mana mesti kita solve. Dan kendala itu mungkin sudah sekitar 90% kita solve. Jadi nanti ke depannya kita bisa menghadirkan warna-warna apapun di kaca-kaca transparan. Dan ini menjawab lagi pertanyaan dan tuntutan dari desain interior, di mana warna adalah salah satu building blocks untuk membangun ambient ruangan. Bayangin kalau ini tidak berwarna orange, akan seperti apa? Misalnya warna transparan, dia nggak akan kebangun moodnya dibandingkan dengan warna orange seperti ini. Ini nanti kita akan update lagi ketika produksinya sudah 100%. Karena saat ini di pabrik sudah mungkin 80%, 85% selesai mengenai kaca transparan. Nggak cuman kaca yang seperti ini, tapi ini kita juga berhasil melakukan uji coba untuk warna gradient dari biru ke hijau, biru ke kuning ya, secara gradient dan transparan, atau merah ke putih. Ini kebetulan aja nih, contohnya pas bertemakan kemerdekaan. Jadi ini bisa dari warna apapun ke transparansi apapun. Kasus ini dari merah ke clear, sedangkan ini dari kuning ke biru tua. Jadi ini akan menjawab lagi masalah kaca-kaca untuk sekat ruangan. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan mengenai kaca yang baru itu, yang transparan dan yang gradient ini, mungkin Pak Hadi belum terupdate, tapi nggak apa-apa. Jika ada pertanyaan ditampung dulu aja, nanti saya akan bisa bantu jawab. Atau kalau misalnya nanti saya ada waktu, di pertemuan itu saya bisa join untuk menjelaskan lebih detail mengenai dua jenis kaca terbaru ini. Jadi nggak perlu ini dulu Pak Hadi, mungkin nanti bisa di chat, nanti bisa saya jawab di kesempatan berikutnya. Oke, berikutnya adalah tekstur. Tekstur ini berbeda dengan warna, di mana tekstur ini akan memberikan efek-efek pertama seperti untuk visual weight ya, nanti mungkin dari interior lecturer akan menjelaskan lebih detail, balancing dan estetika. Nah, tekstur di kaca juga banyak sekali. Jadi nggak cuman kaca hanya bersifat flat atau apa namanya rata ya, tapi kaca itu banyak sekali yang bertekstur seperti ini. Ini contohnya di Semarang. Ini menggunakan motif yang oceanic yang ini. Tapi ada juga berbagai macam jenis tekstur lainnya yang bisa didapatkan dengan pattern glass. Ini akan membantu kalian untuk visual weight ya. Nanti bisa kalian balancing dengan material atau furniture lain yang ada di sekelilingnya supaya bisa mendapatkan estetika dan juga bobot daripada desain itu. Terus, nah ini juga kaca buram. Ini adalah opsi tekstur sebenarnya. Di mana biasanya kaca kan flat dan glossy, terus nggak banyak tekstur, tapi kalau kalian bisa datang ke showroom untuk coba pegang kaca ini, dia bertekstur buram. Ini salah satu contohnya lagi, kalian bisa menggunakan yang ini. Atau tekstur itu nanti bisa didapatkan dengan teknik SD etching dengan kimia juga, tapi bermotif. Ini nanti akan masuk ke bagaimana kalian harus memilih motif yang tepat untuk didesain yang tepat. Berikutnya, bagaimana dengan kaca-kaca atau yang apa namanya, yang untuk pelapis dinding gitu. Nah ini biasanya ada kombinasi ya, di mana kalian bisa kombinasi warna dan kombinasi tekstur untuk area yang diharapkan. Seperti contoh ini Finora Glass. Nah, ini kita dipakai untuk warnanya yang silver dan bertekstur juga. Jadi ini bisa digabungkan kaidah warna dan kaidah tekstur di dalam industri kaca interior.
Ini juga sama, contohnya lebih ekstrim lagi nih. Ini sebenarnya menggabungkan tiga, dari segi warnanya hijau, dari segi teksturnya, tekstur garis, dan juga dari segi geometrisnya. Yang mana akan saya bahas di fase ketiga. Ini kalian bisa gabungkan tiga komponen menjadi satu kesatuan. Terakhir, untuk geometris, segue yang pas memang saya placing gambar di situ. Gunanya apa? Untuk penyesuaian ruang dan bentuk, untuk fungsional tentu aja ya, karena kan semuanya akan bergerak di 3D, panjang, lebar kali tinggi, atau X, Y kali Z, di mana kacanya juga harus bisa membantu teman-teman dari segi penyesuaian ruang dan bentuk, balancing juga penting, dan estetika. Tentu aja pertama kaca ini paling mayoritas dipakai dalam bentuk flat ya atau 2D. Ketika kalian lihat bidang seperti ini yang kotak-kotak, ini semuanya tuh satu satu apa namanya satu flatness, jadi bentuknya 2D. Dan ketika ini kita anggap ini sebagai bidang yang lainnya. Jadi nanti pas dikombinasi akan seperti ini. Dan kebanyakan memang dipakai dalam bentuk persegi atau persegi panjang seperti ini. Cuma nanti kita akan jelaskan bagaimana nggak mesti seperti ini, karena ada teknik-teknik processing lainnya untuk lebih bisa di malleable, bisa dibentuk lebih lebih dalam. Uh, Jadi bentuk kotak, nggak mesti kotak, kalian juga bisa eksperimentasi bentuk geometris lainnya, seperti ini ya, segitiga trapesium. Ini juga sama nih, trapesium segi 6, oktagon. Ini nggak ada masalah, karena material kaca itu prinsipnya bisa dipotong sesuai dengan bentuk geometri sederhana, tapi nggak bisa terlalu ekstrim seperti gambar-gambar yang jari atau gambar rambut dan lain sebagainya yang terlalu tipis, karena itu akan ada keterbatasan dari segi pemotongan, di mana kadang-kadang harus menggunakan mesin-mesin spesial untuk memotongnya. Kebanyakan sih agak nggak efisien ya dengan mesin-mesin yang seperti itu, karena mungkin bisa diproses di mesin waterjet misalnya, tapi pas di transportasi akan mengalami kendala pecah atau patah. Jadi kita rekomendasi menggunakan bentuk-bentuk geometrik sementara dulu. Berikutnya, ini juga nggak mesti kotak-kotak, nggak mesti yang tajam-tajam, tapi bisa di rounded ini seperti ini juga, karena pemotongannya cukup fleksibel untuk bentuk-bentuk 2D. Nah, bagaimana dengan bentuk-bentuk yang non 2D atau tiga dimensi? Ini saya berikan contoh sekilas saja. Ya, berarti kaca ini bisa dilengkung gitu. Gelengkungan ini juga nggak semerta-merta bisa cover semua radius, karena tentu aja ini akan tergantung pada mesin prosesnya. Karena nggak semua radius dan semua size bisa diakomodir dengan mesin yang sama. Jadi kita rekomendasiin untuk teman-teman itu berkonsultasi dulu. Itu sebabnya kita berkenalan hari ini. Berkonsultasi kepada kami dan Glassmat supaya sebelum desainnya bisa di approval sama klien, sudah ada pengetahuan teknis dulu apakah desain seperti ini memungkinkan atau tidak. Jika tidak, bagaimana adaptasinya gitu. Karena kami yakin kalian nggak bisa belajarin semua teknis dari semua material kan, nggak cuma kaca doang, ntar ada HPL, ntar ada lantai dan sebagainya macamnya. Jadi tentu aja kaidah koordinasi dengan vendor atau koordinasi dengan pelaku industri akan menjadi sangat vital ya nanti ke depannya. Ya, jadi balik lagi ke ini bentuk tadi kebanyakan 2D tapi bisa dibikin 3D seperti ini. Dengan batasan-batasan tergantung dengan mesin yang dipakai nanti. Oke, sekian, terima kasih presentasinya. Jadi saya akan kembalikan ke tim dari Universitas Petra untuk sesi tanya jawabnya. Saya buka. Nanti akan dibantu oleh Pak Hadi Lukito untuk menjelaskan dari segi pertanyaannya. Ya, saya udahi dulu recording kali ini. Terima kasih semuanya.